Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Jumat 8 Desember 2023 di Moskwa, Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan akan kembali mengikuti pemilu Rusia pada Maret 2024. Jika terpilih, ia akan menjalani periode kelima masa jabatan Presiden Rusia. Putin menjadi Presiden dan Perdana Menteri Rusia sejak 1999. Langgengnya jabatan Putin didahului dengan pengubahan konstitusi sehingga ia bisa ikut pemilu 2024. Rusia menggelar referendum untuk menyetujui amandemen konstitusi pada tahun 2020. Lewat amandemen itu, Putin dimungkinkan kembali mengikuti pemilu untuk 2 masa jabatan presiden lagi. Bukan hanya Rusia, perubahan peraturan untuk memperpanjang kekuasaan juga terjadi di Cina. Pada 2018, Cina menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden. Perubahan ini memungkinkan Jinping kembali menduduki kursi presiden Cina. Cina di era Jinping dan Rusia di masa Putin memang tumbuh pesat dan lebih kuat. Cina dan Rusia terbukti bisa menyaingi serius Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa. Karena itu, sebagian pihak mendukung keduanya terus menjadi pemimpin. Di sisi lain, muncul kritik. Sebagian pengkritik mengajak Putin dan Jinping serta pemimpin lain yang tidak mau turun dari kekuasaan untuk meneladani Nelson Mandela atau George Washington. Pakar sejarah kepresidenan Amerika Serikat di University of Virginia, Barbara Perry, sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya Washington bisa menjadi presiden selama dia mau, sebab Washington amat populer di mata warga. Selain itu, dulu belum ada pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat. Meski demikian, tetap saja Presiden pertama AS itu memutuskan pensiun setelah 2 kali menjabat presiden. Ia memilih keluar istana, lalu mengurus perkebunan keluarga. Mandela malah hanya mau menjadi presiden untuk sekali masa jabatan. Padahal konstitusi Afrika Selatan memungkinkannya menjabat 2 periode. Ia pun sama sekali tidak berupaya mengubah konstitusi untuk memperpanjang periode jabatannya. Mandela bahkan benar-benar pensiun dari dunia politik praktis setelah masa jabatannya berakhir. Ia menyibukkan diri pada kegiatan amal. Keputusan membatasi diri dari masa jabatan dan kekuasaan itu membuat Washington dan Mandela amat dihormati. Rekam jejak perjuangan mereka membuat keduanya termasuk sedikit orang yang sah, mengaku memberikan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Mandela dan Washington tahu kekuasaan harus dibatasi, bukan malah mengakali aturan agar bisa berkuasa dengan beragam cara. Lalu bagaimana dengan Indonesia?